Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Anak 8 tahun ditemukan meninggal dunia usai hanyut di aliran drainase Bandar Lampung. Zikril Mukminin, bocah berusia 8 tahun yang terseret aliran drainase Jalan Kunyit Bandar Lampung pada Kamis 10 Desember 2021 kemarin ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa pada Jumat 11 Desember 2021. Berdasarkan informasi yang didapat Tribun Lampung, jenazah korban diketemukan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat dan dievakuasi langsung oleh warga. Adapun ia ditemukan di sekitar perairan Sungai Keramat Balok, Kedamaian, Bandar Lampung. Dalam video yang dikirimkan masih terlihat air sungai yang mengalir deras, dampak dari hujan lebat yang terjadi kemarin. Tubuh korban berada dalam posisi tersangkut bebatuan di tengah aliran sungai. Warga yang mengevakuasi pun terlihat berhati-hati dalam menapakkan langkah kaki ke aliran sungai tersebut. Kepala BPBD Bandar Lampung Syamsul Rohman kepada Tribun Lampung pada Sabtu 11 Desember 2021 mengatakan bahwa jenazah bocah yang kemarin sore hanyut telah berhasil dievakuasi. Dirinya membenarkan bahwa hari ini telah ditemukan jenazah anak laki-laki yang hanyut dan menyangkut di batu sungai Waibalau, RT 15 lingkungan 2 Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian. Pak Ahmad Sayuni berusia 38 tahun warga sekitar sungai menemukan bocah itu sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Barat dan langsung melaporkan kepada Ketua RT 15 yakni Hanafi. Kemudian pamong setempat langsung menghubungi Babinsa untuk mengecek lokasi kebenaran mayat tersebut. Kemudian saat dilihat memang benar bocah yang hanyut kemarin. Lalu Babinsa bersama pamong mengecek lokasi dan ternyata betul dilanjutkan mengevakuasi jenazah serta menghubungi tim pencarian untuk membawa jenazah ke atas sungai. Selanjutnya jenazah diserahkan ke tim untuk proses selanjutnya dibawa ke Puskesmas Kedaton untuk dibersihkan. Kemudian langsung dibawa dan diserahkan kepada Yeri Prayitno dan keluarga besarnya. Pengantaran jenazah dengan menggunakan ambulan Puskesmas Kedaton. Sebelum hanyut, Zikril Mukminin sedang bermain hujan di dekat aliran drainase Jalan Kunyit Langkapura, Bandar Lampung. Ketua RT Sisniam mengatakan, saat itu korban bermain hujan bersama rekan-rekannya. Ia mengatakan kalau anak-anak itu hujan-hujanan sambil bermain di genangan. Namun belum diketahui bagaimana korban bisa terperosok ke dalam drainase. Rupanya bocah itu sempat akan ditolong oleh seorang warga. Sarwono, warga tersebut melihat Zikril hanyut di aliran drainase yang tengah meluap. Ia menjelaskan kalau dirinya sempat melihat dan berniat menolong. Tapi karena alirannya deras, anak itu terlanjur hanyut dan terbawa arus. Saat itu, kata Sarwono, tubuh korban dalam kondisi tengkurap terbawa arus. Berita selanjutnya, banjir di dekat SPBU Raja Basa, Bandar Lampung. Hujan deras yang mengguyur Bandar Lampung menimbulkan banjir di sejumlah ruas jalan pada Jumat 10 Desember 2021 petang hingga malam. Salah satunya Jalan ZA Pagar Alam Raja Basa dekat SPBU sampai di titik jalan depan proyek pembangunan Mall Living Plaza. Siswati, warga yang melintas, mengaku baru pulang dari Universitas Lampung hendak ke Natar. Namun ia terjebak genangan air cukup lama di titik tersebut sekitar pukul 18:45 waktu Indonesia Barat. Ia membeberkan kemacetan mulai dari putaran Umitra hingga pertigaan menuju Jalan Pramuka. Banyak yang ada di jalan, masyarakat, ada TNI, Polri bantu mengatur lalu lintas. Bahkan kendaraan dari arah Bundaran Haji Nanatar menuju Bandar Lampung melalui Jalan ZA Pagar Alam diputar balik. Kondisi arus lalu lintas nampak macet karena adanya genangan air tersebut. Berita selanjutnya, Kemendagri batalkan larangan penjualan minyak goreng curah. Kementerian Perdagangan membatalkan rencana larangan penjualan minyak goreng curah. Sebelumnya minyak goreng jenis curah akan dilarang untuk diperjualbelikan mulai 1 Januari 2022 nanti.
Berdasarkan informasi, pembatalan kebijakan itu setelah menengok situasi aktual dari pandemi COVID-19 yang masih penuh ketidakpastian, hingga adanya kenaikan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil. Mengenai itu, pemerintah Kota Bandar Lampung akan memastikan sikap berdasarkan kebijakan yang akan terbit secara legal nantinya. Kepala Dinas Perdagangan Bandar Lampung Wilson Faisal pada Jumat 10 Desember 2021 menyatakan, terkait itu kebijakan pusat pihaknya akan pelajari dan analisis maka akan diikuti saja. Soal kebijakan terhadap minyak goreng curah, ia menegaskan pihaknya akan menyosialisasikan pembelian bahan konsumsi yang higienis. Kabar tersebut disambut baik oleh pedagang pasar tradisional di Bandar Lampung. Seorang pedagang pasar Pasir Gintung yang tak menyebutkan namanya mengatakan, permintaan minyak goreng curah masih cukup tinggi. Ia menjelaskan kalau masih banyak yang beli, stok juga sepertinya masih tetap lancar, meskipun sempat ada larangan penjualan. Ia menyebut pembeli minyak goreng curah biasanya pemilik usaha tempat makan maupun usaha kuliner lainnya. Ia juga menyebut harga minyak goreng curah terbilang tinggi yakni sampai Rp20.000 per kilogramnya. Minyak goreng curah bukan naik tapi berubah harganya mulai dari Rp18.000 sampai dengan Rp20.000. Parno, pedagang lainnya mengatakan harga minyak goreng kemasan juga sedang naik. Minyak goreng kemasan 1 liternya yakni senilai Rp19.000 biasanya hanya Rp17.000 seliternya. Berita selanjutnya, hujan deras akibatkan putusnya jembatan penghubung di Lampung Tengah. Hujan deras yang mengguyur Lampung Tengah pada Kamis kemarin dari sore hingga malam hari mengakibatkan rusaknya infrastruktur jembatan penghubung di Kampung Buyut Ilir, Kecamatan Gunung Sugih. Arus air yang deras dari aliran Sungai Waibileu mengakibatkan ambrolnya akses utama jembatan penghubung Kecamatan Gunung Sugih ke Kota Gajah dan Lampung Timur tersebut. Ari, salah satu warga menyebutkan jembatan ambrol sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Derasnya aliran air mengakibatkan akses jalan penghubung tersebut ambrol dan terputus. Sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat pada hari Kamis malam, air memang sudah naik ke atas jalan dari bawah jembatan. Akibatnya pondasi tergerus air dan mengakibatkan jembatan putus. Ari menyebutkan saat peristiwa ambrolnya jembatan Waibileu itu tidak ada kendaraan yang melintas sehingga tak mengakibatkan adanya korban jiwa dan harta benda. Arus lalu lintas memang sepi, hanya beberapa kendaraan truk saja malam yang melintas, tapi tidak ada korban jiwa maupun harta benda karena jembatan ambrol. Saat ini kondisi jembatan Waibileu terpantau putus dan tak bisa dilintasi oleh kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 maupun warga pejalan kaki. Berita selanjutnya, 2 pelaku pencuri tanaman hias dibekuk polisi. 2 warga asal Batanghari, Nuban, Lampung Timur dibekuk oleh Polsek Batanghari karena kedapatan mencuri bunga hias aglonema. Kapolsek Batanghari AKP Syamsurizal mengatakan pihaknya telah mengamankan 2 pelaku pencurian bunga hias. 2 orang warga dibekuk petugas kepolisian Polsek Batanghari, Kabupaten Lampung Timur karena diduga terlibat dalam aksi pencurian bunga hias. Inisial para tersangka yakni AF berusia 21 tahun dan DS berusia 29 tahun yang merupakan warga Kecamatan Batanghari, Nuban. Berdasarkan data pihak kepolisian, para tersangka diduga mengawali aksi kejahatannya dengan cara merusak pagar. Kemudian kedua tersangka mengambil puluhan tanaman atau bunga hias jenis aglonema dari tempat korban di kawasan Desa Bumi Mas, Kecamatan Batanghari pada Minggu 5 Desember 2021 lalu. Pengungkapan kasus ini berawal saat korban mencurigai adanya penawaran penjualan bunga hias melalui media sosial yang diyakini mirip dengan tanaman miliknya yang hilang. Dari hasil pengembangan, korban berhasil menjebak dan membekuk para tersangka di kawasan Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Perkiraan kerugian atas kejadian ini berkisar antara 30 juta rupiah. Selain tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor serta beberapa bunga hias jenis aglonema.
Berita selanjutnya, Polres Pringsewu dirikan 2 pos pengamanan jelang Nataru. Polres Pringsewu memastikan operasi Lilin Krakatau 2021 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu, Polres Pringsewu menggelar rapat koordinasi internal kesiapan pengamanan perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Rapat koordinasi dipimpin oleh Kapolres AKBP Rio Cahyowidi, diikuti oleh para kepala bagian, Kasat Kasih, Perwira Staf, dan Kapolsek jajaran. Ditambahkan oleh Martono, rapat itu dilaksanakan pada Kamis 9 Desember 2021. Kegiatan ini untuk memastikan operasi Lilin Krakatau 2021 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Artinya sebelum pelaksanaan operasi harus dikoordinasikan terlebih dahulu terkait apa yang akan dilakukan. Ia memastikan operasi Lilin Krakatau bukan hanya memprioritaskan keamanan, namun juga kenyamanan masyarakat. Martono mengucapkan dalam operasi tersebut juga digalakan pencegahan lonjakan kasus COVID-19. Pihaknya telah merencanakan beberapa kegiatan antara lain sosialisasi imbauan tidak mudik, penguatan operasi justisi, peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dan penguatan PPKM untuk memonitor kedatangan pemudik. Juga melakukan pengamanan di sejumlah lokasi antara lain tempat ibadah umat Nasrani, objek wisata, dan lokasi lain yang berpotensi menjadi tempat berkumpulnya warga. Pengamanan itu diberikan guna menjamin keamanan dan tidak adanya pelanggaran terkait penerapan prokes yang dilakukan oleh warga. Kasat Lantas Polres Pringsewu Ibtu Rido Grishan Adidarya memaparkan kesiapan pelaksanaan operasi Lilin Krakatau 2021 yang direncanakan mulai dilakukan dari 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Dalam operasi Lilin tersebut, Polres Pringsewu mendirikan 2 pos pengamanan yang berlokasi di halaman kantor Telkom Kompleks Pendopo Kabupaten Pringsewu dan rest area Pekonwates Kecamatan Gadingrejo. Selain itu juga akan mendirikan 2 pos penyekatan yang berada di area Pasar Pagelaran dan Terminal Gadingrejo. Personel yang disiapkan dalam operasi mencapai ratusan orang, terdiri dari personel TNI, Polri, Dishub, Satpol PP, Diskes, dan Pramuka. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.